Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Halo sobat pemburu kisah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mystery Zone, kumpulan cerita-cerita misteri dari para kontributor maupun pengalaman pribadi. Malam hari ini kami sudah menyiapkan satu cerita kiriman sebenarnya. Cerita ini dari Mas atau apa ya? Kita bisa panggil Om atau Mas ya? Om Ya, mungkin usianya lebih di atas kita sih sebenarnya. Nah, ini Om Bagio namanya, Subagio. Nah, Om Bagio ini bercerita mengenai aktivitasnya sekitar tahun 90-an. Jadi ini antara tahun 90-91 katanya Kang Surya. Iya, berarti waktu masih seneng masa mudanya katanya. Dan ini kebetulan Mas Bagio ini atau Om Bagio ini hobinya adalah mencari ikan. Hobi tapi itu bukan pekerjaan tapi dia bilang di sini bukan pekerjaan tapi iseng. Setiap malam itu biasanya dia dan teman-temannya ini suka mencari ikan untuk dimakan bersama-sama. Dulu kan di waktu-waktu itu kan sering kalau kumpul-kumpul itu kan hasil dari nangkap ikan terus dimasak rame-rame, dimakan bareng-bareng, dinikmati rame-rame. Biasanya seperti itu. Nah, ini kebetulan ceritanya ini waktu itu sedang musimnya ikan. Jadi entah kenapa banyak ikan di sungai pada saat itu. Nah, ini mungkin lebih detailnya lagi biar Kang Surya yang bisa menceritakannya. Monggo Kang. Oke, terima kasih Pak Jack. Jadi ya ini sedikit kisah mungkin awal-awal 90-an ya, kita masih anak-anak ini masih. Ya, waktu itu ceritanya Om Bagio ini punya selain ada tiap harinya dia ada aktivitas, ada mata pencarian. Tapi ketika masih seumur-umur masih muda itu sama teman-temannya memang punya kebiasaan mencari ikan biasanya. Ya, banyak cara mencari ikan di sungai, di sawah, atau juga kalau zaman dulu kan ada beberapa cara tekniknya ya, mungkin pakai bubu. Kalau sekarang kan identik dengan mancing ya. Ya, ada juga yang dulu biasanya pakai pakai listrik, setrum dengan aki ya. Banyak cara lah untuk mencari ikan. Termasuk juga mencari belut pun juga ada alatnya sendiri. Jadi membawa kayak seperti kayak tombak yang ada geriginya itu dari kayu, dari batangnya bekas sapu gitu masih bisa. Jadi ya banyaklah kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengisi luang pada waktu malam hari itu. Itu pun kalau nggak ada ronda. Kalau zaman dulu mungkin banyak ronda ya Pak Jack ya. Nah, jadi waktu itu Om Bagio ini kebetulan lagi rame-ramenya musim ikan gitu. Jadi kadang-kadang ya mungkin kalau persiapan jelang musim hujan atau setelah musim hujan lewat itu mungkin saat-saat dimana itu banyak ikan yang memang lagi musim bertelur atau gitu. Terkadang juga di area persawahan mungkin kalau waktunya mengairi sawah dan juga buka bendungan untuk pengairan sawah itu biasanya debit air dipengaruhi oleh musim tanam. Akhirnya ya saluran-saluran air sungai kecil itu pun juga kalau dialiri air atau mungkin dengan jumlah yang tertentu itu biasanya ikan-ikan pun banyak yang berkeliaran. Ya banyak sih yang dicari memang selain ikan-ikan dari sawah mungkin lele, terus ikan gabus. Kalau di daerah saya dulu saya juga sering ikut waktu itu Pak Jack ya, ikan water, terus
ya banyaklah, kadang-kadang nemu ikan udang juga, udang sungai juga ada gitu. Nah waktu itu Om Bagio ini kebetulan hampir tiap malam itu sering nyari ikan dengan teman-temannya. Cuman kadang-kadang ya ceritanya karena nyari ikan itu apa ya, kalau lagi boring gitu kadang-kadang sampai saingan, banyak-banyakan jumlah ikan, terus juga nanti ada yang pengen dimasak sendiri di rumah, ada yang dinikmati bareng teman-teman. Nah kebetulan waktu itu memang Om Bagio ini lagi apa ya, mungkin lagi bosan dengan teman-temannya, atau katanya ya sempat gara-gara saingan dengan teman-temannya ini ya kayak diolok-olok gitu, karena hasil nyari ikannya kalah terus dibanding temannya gitu. Nah akhirnya karena sudah bersaing dengan beberapa teman, malam itu Om Bagio dan beberapa temannya ini sengaja apa ya, kayak mungkin bukan bertaruh ya, istilahnya mungkin bertanding lah. Ya sudah, kita nggak nyari ikan bareng-bareng, kita nyari sendiri-sendiri. Nanti kumpulnya kita jam berapa, tengah malam mungkin, sebelum tengah malam kita kumpul, kita lihat hasilnya paling banyak siapa gitu. Nah karena dengan beberapa teman itu ya namanya anak muda, persaingan sambil gontok-gontokan itu ya wajar kalau zaman dulu Pak Cek ya. Ya akhirnya oke lah, sepakat, mereka akhirnya mencari ikan di beberapa tempat yang berbeda. Nah sepertinya teman-temannya Om Bagio ini punya setting area sendiri-sendiri, ada yang dekat pintu airnya di dekat sawah, ada yang di dekat daerah-daerah yang memang landai tempatnya ikan banyak bertelur, juga bahkan ya di saluran-saluran air yang memang tempatnya tersembunyi di bawahnya jembatan kampung atau apa. Wah ini pasti banyak yang, jadi semua itu punya tempat settingan sendiri-sendiri. Akhirnya setelah habis isya itu mereka infonya sudah sepakat untuk nyari ikan di tempat masing-masing. Nah akhirnya Om Bagio pun sempat terpikir, apakah aku kalau di bawah jembatan nanti ya paling dapatnya cuman ikan gabus, soalnya paling sering di situ itu ikan gabus dapatnya. Nah Om Bagio ini sebenarnya sempat diberitahu oleh orang-orang tua dulu kalau memang mancing itu ada suatu spot, titik itu dia itu di dekat bawahnya rumpun bambu. Jadi sebelum ke areal persawahan itu ada kayak jalan setapak kecil yang jarang dilewati, itu ke arah apa ya, ke arah saluran air agak besar, tapi airnya itu tenang, mengalirnya itu tidak deras. Nah di situ di bawahnya rumpun bambu itu memang spot yang banyak ikannya. Cuman waktu itu orang-orang jarang ke sana karena banyak ular. Jadi ular hijau dan lain sebagainya yang tinggal di rumpun-rumpun bambu itu memang cukup mengkhawatirkan. Selain ular juga binatang berbisa lain seperti kelabang dan kalajengking juga banyak ada di situ. Karena tempatnya lembab, terus juga ada kayak ceruk di bawahnya rumpun bambu itu, yang mana tempat itu cukup enak sekali untuk bersarang binatang berbisa. Nah, Om Bagio pun sempat berpikir, apa aku tak kesana aja ya, sambil bawa alat aki sama alat buat setrum ikan, barangkali bisa dapat. Soalnya orang-orang kesana itu biasanya dapatnya ya walaupun nggak besar-besar tapi lumayan banyak gitu. Cuman memang infonya di daerah situ tempatnya memang wingit, jadi seringkali apa ya, ada sosok penampakan atau apa. Jadi ya, tapi itu hanya cerita dari mulut ke mulut, yang Om Bagio sendiri mencoba mencari kebenarannya kok tidak ada apa ya, kepastian bahwa memang benar-benar dialami oleh si pelaku yang bercerita. Akhirnya Om Bagio pun berniat, ya sudah, mungkin teman-teman punya spot sendiri, aku tak coba spot kesana aja. Karena tadi siang sebelum mereka berangkat malam itu, siangnya itu Om Bagio sempat lewat ke area sana. Memang ya akhirnya cukup tenang, nggak terlalu dalam, ya istilahnya masuk sepinggang gitu sudah cukup lah untuk mencari ikan. Cuma nanti dengan alatnya mungkin Om Bagio tidak terlalu ke area yang dalam ya, yang di area pinggiran yang dekat sarang-sarangnya ikan saja, jadi nggak terlalu masuk ke dalam. Nah akhirnya malam itu semua pun sepakat
berangkat ke spot masing-masing dan nanti akan berkumpul menjelang tengah malam. Om Bagio pun segera bergegas dengan berbekal lampu lampu senter yang cukup terang dan dengan peralatan untuk mencari ikannya. Dia pun menuju spot yang memang agak banyak tanaman itu, dan infonya teman-temannya semuanya sudah punya spot masing-masing, hanya dia sendiri yang memang agak jauh posisinya dibanding teman-temannya. Waktu itu sudah cukup malam menjelang jam 9, jam 10. Om Bagio pun memasuki area itu. Memang sih yang seperti diceritakan orang-orang, banyak binatang berbisa itu memang Om Bagio sudah menduga, karena begitu awal masuk ya beberapa ekor ular katanya juga terlihat melintas. Ya kalau paling ditakuti Om Bagio kan sebenarnya ya jenis ular welang atau weling itu ya, jadi yang belang-belang itu yang memang berbahaya bagi Om Bagio, karena biasanya ular seperti itu sering tertarik dengan sumber cahaya. Tapi ya karena Om Bagio sudah bersiap, berhati-hati, dia pun segera mencari posisi yang kira-kira aman dari binatang-binatang seperti itu. Suasana memang sepi sekali dan area di situ memang airnya benar-benar alirannya tenang. Jadi Om Bagio ini mencari beberapa spot yang menarik, dan memang seperti yang disampaikan oleh cerita orang-orang yang pernah mancing atau mencari ikan di situ, cukup banyak ikan. Bahkan Om Bagio beberapa kali percobaan itu berhasil mendapatkan ikan yang yang frekuensinya tidak seperti dia mencari di tempat lain, yang harus berjalan, memutar, mencari posisinya baru dapat. Itu hanya berjalan mungkin separuh jalan saja sudah dapat. Jadi wah, ini memang benar-benar spot favorit ini, padahal tempat ini banyak ikan kok jarang orang kesini gitu, pikir Om Bagio. Akhirnya dia pun mulai mengumpulkan ikan-ikan yang dia dapat. Ketika lagi asik melanjutkan sambil memutari tepian di bawah pohon-pohon rumpun bambu, dari kejauhan Om Bagio melihat nyala cahaya seperti bergerak-gerak gitu. Tapi cahaya itu sepertinya dari jauh sekali, karena tidak terlalu benderang, tidak terlalu terang. Om Bagio pun ya agak kesal dalam hati, wah ini ada pesaing ini. Akhirnya Om Bagio pun mematikan lampu senternya. Dia mematikan sambil terus berjalan menyusuri area tepian yang dimana dia rutenya tadi sudah dilewati. Nah, sosok yang terlihat membawa senter itu masih terlihat dari kejauhan. Om Bagio pun berpikir, kok mereka kok sepertinya bergerakannya, cahayanya itu seperti cepat sekali ya, kayak berlari-lari gitu. Apakah ini orang mencari ikan, teman-temannya yang jadi pesaingnya, atau malah mungkin orang ronda atau gimana? Karena lampunya itu seperti bukan lampu senter yang menyorot, tapi seperti cahaya lampu lampu minyak gitu Pak. Wah, ini mungkin bukan orang nyari ikan ini. Ya sudah, akhirnya Om Bagio ini pun terus melanjutkan menyisir pinggiran sungai sambil mendekati ke arah sumber cahaya. Ya mungkin dia pikir ada orang lagi mau buang hajat atau apa. Kalau zaman segitu kan mungkin nggak semua orang punya punya kamar mandi dan kloset sendiri di rumahnya, jadi kadang-kadang harus pergi ke sungai gitu. Wah, mungkin ada orang lagi ini mungkin. Akhirnya Om Bagio pun penasaran, mungkin ya dia sebenarnya tidak ada niatan untuk melihat ke arah sana, apalagi dia fokus mencari ikan. Tapi cahaya itu makin lama semakin dilihat olehnya. Itu bukan hanya satu, tapi ada dua cahaya. Wah, ini kok semakin mencurigakan gitu ya. Akhirnya Om Bagio pun mengurangi aktivitasnya. Dia menghentikan aktivitas sekaligus mencari ikannya. Dia pun berjalan mendekati rumpun-rumpun bambu sambil melihat itu kira-kira yang dari jauh itu siapa ya, kok ada tadinya ada satu cahaya, sekarang ada dua cahaya gitu. Sambil membenahi hasil tangkapan ikannya, Om Bagio pun dalam kegelapan malam itu iseng-iseng menengok ke arah sumber cahaya. Wah,
tiba-tiba dia itu kok merasa ini kok seperti pemandangan yang tidak lazim ya, karena yang dia lihat cahaya yang tadi dari jauh itu sebenarnya posisinya cukup dekat, hanya kira-kira 20-30 meter saja darinya. Dan memang sumber cahaya itu tidak terlalu terang Pak Jack, redup, ada 2 sumber, dan cahaya yang menyala itu diikuti oleh suara kecipak-kecipak air, seperti orang yang bermain air, seperti mandi di sungai gitu. Tapi Om Bagio ini semakin mendekatkan posisinya, mencari tempat posisi yang mengintip yang enak. Om Bagio pun semakin terperanjat. Jadi yang dia pikir tadi orang yang sama-sama mencari ikan atau orang yang pingin buang hajat ke sungai, apa yang disaksikannya dia saat itu benar-benar di luar dugaan. Jadi sosok yang terlihat kira-kira 20 meter, 30 meter di sana itu dalam kegelapan malam dan hanya dengan cahaya redup dari sumbernya itu ada seperti sosok anak-anak gitu ya, mungkin usianya usia masih sekolah dasar gitu, badannya tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, jadi anak-anak masih sekolah lah gitu. Itu tidak terlihat warna pakaiannya, hanya terlihat seperti bayangan tubuh yang berwarna gelap hitam karena kondisi cuaca malam. Dan cahaya yang muncul itu ternyata seolah-olah masing-masing dari mereka itu membawa cahaya di kepalanya. Jadi mungkin kayak semacam memanggul sumber cahaya gitu Pak Jack. Akhirnya karena dia merasa tidak nyaman dengan pemandangan yang aneh ini, Om Bagio pun berjalan mendekat. Dia beringsut-ingsut, semakin mendekat perlahan. Ini anak-anak ngapain ya kok malam-malam bawa cahaya juga, bawa lampu? Ini buat apa? Apa mungkin mereka nyari ikan atau apa? Semakin mendekat, Om Bagio pun akhirnya memutuskan tidak berani lebih dekat lagi, karena yang dia lihat semakin jelas bahwa sosok 2 itu ternyata bukan anak-anak yang normal Pak Jack. Jadi sosok yang dalam gambarannya itu seperti bocah-bocah yang bagian kepalanya itu seperti memakai dia itu tidak mempunyai batok kepala, jadi seperti memakai lampu di atasnya, jadi ada kayak kepalanya seperti bolam lampu gitu. Dan anehnya mereka itu mencari ikan. Sepertinya ketika mendapatkan ikan itu kemudian ditaruh di atas kepalanya. Dan ketika Om Bagio semakin memperhatikan, bohlam lampu kecil yang seolah-olah mengganti batok kepalanya itu ternyata kayak seperti bara api gitu. Dan ikan-ikan itu semua ditaruh di atasnya, ikan-ikan kecil itu. Ya mungkin ya kelihatannya seperti memanggang ikan di atas kepalanya itu Pak Jack. Dengan melihat seperti itu Om Bagio pun merasa, wah ini hari ini mungkin aku tidak beruntung. Jadi ya antara dia merinding dan ketakutan, Om Bagio pun perlahan mundur dan tanpa sengaja dia itu mungkin menimbulkan suara gemerisik dedaunan yang di bagian rumpun bambu. Dan tahu-tahu 2 sosok itu begitu mendengar suara berisik langsung meloncat dan menghilang. Om Bagio pun juga ketakutan, dia pun meloncat dan kemudian berlari sambil membawa perlengkapan alat cari ikannya tanpa harus peduli lagi berapa banyak ikan yang dia dapat. Dia pun berlari sambil dalam bayangan kepalanya itu adalah cerita-cerita orang-orang tua dulu bahwa ya yang dia temui itu adalah sosok sosok gaib yang mungkin identik dengan sebutan kalau orang Jawa Timur itu wilduk Pak Jack. Jadi sosok sosok yang seukuran bocah, tapi memang di bagian kepalanya itu seperti ada bara apinya gitu. Ya akhirnya Om Bagio pun hari itu gagal lagi bersaing dengan teman-temannya, tapi setidaknya dia mendapatkan pengalaman yang cukup berharga dibanding dengan memenangkan pertandingan mencari ikan. Ya, di beberapa tempat mungkin ada ya cerita yang seperti itu tapi dengan nama yang berbeda. Tapi kalau di Jawa Timur sini kebetulan kita sering mendengar kata wilduk tadi kan. Iya. Jadi ya bayangan saya dulu ya mereka mau
seperti kayak membawa api, tapi ternyata yang diceritakan Om Bagio ya memang di kepala mereka ada apinya gitu. Dan memang saya juga pernah dulu diceritain dulu sama orang tua saya dulu, kalau sosok itu apa ya, sukanya itu mencari udang, Kang. Udang ya. Itu Udang langsung dimakan. Dipanggang di atas kepalanya, dan mereka akan menghilang kalau udang-udang itu sudah penuh dan kepala sudah nggak muat lagi, mereka akan menghilang. Begitu sih cerita yang di kampung saya. Tapi seru juga karena Om Bagio ini ternyata menemui sendiri sosok itu. Iya, dan infonya ini Om Bagio punya cerita lain. Ini mungkin next time kita kisahkan Pak Jack ya. Iya, masih sama, mencari ikan juga. Iya. Oke, sobat Om Berkisah, terima kasih telah mendengarkan fragmen kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentar di bawah. Oke, sampai jumpa di fragmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.